Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1.250. Ayo perhatikan bilangan berikut. Bilangan berikut yaitu 1.250. Pada angka 1 menunjukkan ribuan, angka 2 menunjukkan ratusan, angka 5 menunjukkan puluhan, dan angka 0 menunjukkan satuan. Ayo kita baca bilangan berikut. Yang pertama, 1.121. Kedua, 2.056. Ketiga, 3.389. Keempat, 4.211. Dan yang kelima, 8.270. Membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Yang pertama, nilai tempat bilangan. Nilai tempat juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari terbesar atau terkecil. Kita dapat menentukan nilai tempat dengan kubus satuan. Perhatikan contoh nilai tempat berdasarkan kubus satuan berikut. Pada kubus bagian sebelah kiri bernilai 1.000. Selanjutnya 200. Selanjutnya 50. Dan yang terakhir 4. Maka 1.000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 4 jumlahnya sama dengan 1.254. Kita juga bisa menentukan nilai tempat bilangan secara langsung. Perhatikan contoh berikut ini. Pada angka 1 berada di tempat ribuan, nilainya 1.000. Angka 2 di tempat ratusan, nilainya 200. Angka 5 di tempat puluhan, nilainya 50. Angka 4 di tempat satuan, nilainya 4. Maka 1.000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 4 hasilnya sama dengan 1.254. Membandingkan bilangan. Untuk dapat mengurutkan bilangan dengan benar, bandingkan setiap bilangan tersebut terlebih dahulu. Bandingkan setiap angka sesuai nilai tempatnya. Membandingkan dua nilai dapat berupa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Membandingkan bilangan 4 angka. Ayo kita perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 2.576 dengan 2.536. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda, yaitu 7 dan 3. Nilai 7 puluhan lebih dari atau lebih besar dari 3 puluhan. Jadi, nilai perbandingannya adalah 2.576 lebih besar dari 2.536.
Mengurutkan bilangan 4 angka. Perhatikan contoh berikut. Urutan bilangan berikut mulai dari terbesar dan terkecil. Bilangannya yaitu 3.500, 3.600, 3.300, 3.400, 3.700. Perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah 3.700, 3.600, 3.500, 3.400, 3.300. Sedangkan urutan bilangan dari yang terkecil yaitu 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, 3.700. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Ayo kita ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. 1.205 ditambah 2.143. Penyelesaiannya yaitu dengan cara bersusun pendek. Langkah pertama, kita susun ke bawah 1.205 dengan 2.143. Selanjutnya kita beri tanda garis dan tanda tambah. Langkah kedua, ayo kita jumlahkan satu persatu berdasarkan nilai tempatnya. Kita jumlahkan yang berada atau nilai satuan terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 8. Selanjutnya, pada puluhan. Kita jumlahkan puluhan dengan puluhan, yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Berikutnya, kita jumlahkan pada nilai tempat ratusan dan ratusan, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir, kita jumlahkan pada nilai tempat ribuan, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, 1.205 ditambah 2.143 sama dengan 3.348. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, terlebih dahulu bacalah soal dengan saksama. Kemudian, buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Selanjutnya, selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Penyelesaian berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut. 4.320 ditambah 3.200. Penyelesaian dengan cara bersusun pendek. Yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu satuan dengan satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berikutnya, puluhan dengan puluhan, 2 ditambah 0, hasilnya 2. Selanjutnya, ratusan dengan ratusan, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berikutnya, ribuan dengan ribuan, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi,
Total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1.200 ditambah 2.900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas. Dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Kita lihat contoh lainnya yuk. Rp3.058 ditambah 4.950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.058 ditambah 4.950 adalah 8.008. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Mengenal perkalian. Halo, kali ini kita akan mengenal perkalian. Yuk kita mulai. Perhatikan
Ibu Eko membawa 4 keranjang berisi buah apel. Pada setiap keranjang terdapat 5 buah apel. Sekarang ayo kita jumlahkan seluruh apel dalam keranjang. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Kita sudah menghitungnya menggunakan penjumlahan berulang. Kita dapat mengubah penjumlahan berulang tersebut menjadi operasi hitung perkalian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4. Bilangan 5 ditulis berulang sebanyak 4 kali. Jadi, bentuk operasi perkaliannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Agar lebih jelas, kita coba satu contoh lagi ya. Sekarang, Ibu Eko kembali membawa 5 keranjang berisi buah jeruk. Pada setiap keranjang terdapat 4 buah jeruk. Sekarang, ayo kita jumlahkan seluruh jeruk dalam keranjang. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Kita sudah menghitungnya menggunakan penjumlahan berulang. Kita dapat mengubah penjumlahan berulang tersebut menjadi operasi hitung perkalian. Caranya, kita hitung dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan 4 ditulis berulang sebanyak 5. Jadi, bentuk operasi perkaliannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Hore! Kita telah selesai belajar mengenal perkalian. Sampai jumpa ya. Dah. Mengenal pembagian bersusun. Perhatikan contoh berikut ini ya. 69 dibagi 3. Kita tuliskan operasi pembagian dalam bentuk bersusun. Kita mulai membagi dari puluhan terlebih dahulu. 60 dibagi 3. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 60. Hasil perkalian yang tepat adalah 20. 20 dikali 3 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Kita kurangkan bilangan dari yang paling depan. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 9 dikurangi 0 hasilnya adalah 9. Sekarang kita bagi kembali hasil pengurangan dengan bilangan pembagi. 9 dibagi 3. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 9. Hasil perkalian yang tepat adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kita kurangkan kedua bilangan tersebut. 9 dikurangi
9, hasilnya adalah 0. Sekarang kita jumlahkan hasil pada bagian atas. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi 69 dibagi 3 hasilnya adalah 23. Kita lihat contoh lainnya yuk. 78 dibagi 6. Kita tuliskan operasi pembagian dalam bentuk bersusun. Seperti contoh sebelumnya, kita mulai membagi dari puluhan terlebih dahulu. 70 dibagi 6. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 70. Hasil perkalian yang paling mendekati adalah 10. 10 dikali 6 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Kita kurangkan bilangan dari yang paling depan. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 8 dikurangi 0 hasilnya adalah 8. Sekarang kita bagi kembali hasil pengurangan dengan bilangan pembagi. 18 dibagi 6. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 18. Hasil perkalian yang tepat adalah 3. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Sekarang kita jumlahkan hasil pada bagian atas. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 78 dibagi 6 hasilnya adalah 13. Tidak sulit bukan? Selamat belajar teman! Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada gambar, ada 4 kotak kelereng, yaitu kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D. Setiap kotak berisi 3 kelereng. Banyaknya kelereng yaitu ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jumlahnya sama dengan 12. Maka kita dapat menulisnya 4 dikali 3. Jadi bentuk perkalian 4 dikali 3 ditulis sebagai penjumlahan 3 secara berulang, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Perhatikan contoh berikut. Pada kotak terdapat buah jeruk. Dalam satu kotak ada 5 buah jeruk. Maka banyak buah jeruk yang ada yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Menjelaskan
sifat pertukaran pada perkalian. Ayo perhatikan contoh berikut. Terdapat 5 kelompok biji. Dalam satu kelompok ada 3 biji. Maka penjumlahan 3 sebanyak 5 kali atau bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 3. Hasilnya sama dengan 15. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 kelompok biji. Dalam satu kelompok ada 5 biji. Maka penjumlahannya 5 sebanyak 3 kali, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan bentuk perkaliannya 3 dikali 5, sama dengan 15. Hasil dari 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi, urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Terdapat 6 angka 3, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jumlah keseluruhannya ada 6 angka 3. Jadi, perkalian yang sesuai untuk penjumlahan di atas adalah 6 dikali 3. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. 3 dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik. Jawabannya 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. 4 dikali 6. Sifat pertukarannya 6 dikali 4. Hasilnya sama dengan 24. Menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara berulang. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil dari 3 dikali 6. Penyelesaian 3 dikali 6 artinya ada 3 kelompok 6. Perhatikan gambar berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6. Ada 3 kelompok dan dalam satu kelompok ada 6. Jadi, hasil dari 3 dikali 6 adalah 18. Perhatikan contoh lain berikut ini. Pada gambar, terdapat 2 kelompok pensil. Satu kelompok pensil ada 4 pensil. Maka, bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Gambar yang berikutnya, terdapat 3 kelompok bola. Satu kelompok bola ada 4 bola. Maka, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Bilangan apapun, jika dikalikan dengan angka 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 9 dikali 1 sama dengan 9. 20 dikali 1 sama dengan 20. 34 dikali 1 sama dengan 34. 57 dikali 1 sama dengan 57. 300 dikali 1 sama dengan 300. Menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. Perhatikan contoh perkalian bilangan berikut. 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Artinya, 2 dikali 6, 6-nya ada 2 kali.
Selanjutnya, 3 dikali 6 artinya 6-nya ada 3 kali, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 18. Berikutnya, 4 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 24. Begitu juga seterusnya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Ayo kita ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Ayo perhatikan kembali, penjumlahan 6 ada sebanyak 4 kali. Kemudian contoh berikutnya, penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Contoh soal pertama. Ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Berapa jumlah anak yang bermain di lapangan? Penyelesaian. Ada 2 kelompok anak, masing-masing 5 orang. Maka jumlah anak seluruhnya ada 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya sama dengan 10 orang. Contoh soal kedua. Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa jumlah kelereng Dedi seluruhnya? Penyelesaian. Ada 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Jumlah kelereng Dedi yaitu 3 dikali 9 atau 9 ditambah 9 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 27 kelereng. Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kalau kita balikkan, 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ayo perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Contohnya 2 dikali 5. Artinya kita menjumlahkan bilangan 5 sebanyak 2 kali, yaitu 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 10. Kemudian perkalian bilangan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 6 sama dengan 6. Berikutnya, perkalian bilangan dengan 0
hasilnya adalah 0. Contohnya, 2 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, hasil perkalian akan tetap sama jika dibalikkan posisinya. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2, yaitu kita balikkan posisinya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya juga 6. Menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian. Misalnya, akan dicari hasil dari 3 dikali 7. Langkah pertama, carilah bilangan pada baris ketiga yang sejajar dengan kolom ketujuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tanda panah pada tabel berikut. Terlihat pada tabel perkalian bahwa 3 dikali 7 hasilnya sama dengan 21. Ayo temukan hasil perkalian berikut. 4 dikali 5, 6 dikali 7, dan 8 dikali 9. Menentukan perkalian dengan hasil tertentu. Sebuah bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Penyelesaian soal dapat dilakukan dengan cara bantuan gambar dan tabel perkalian. Perhatikan contoh berikut. Kita akan mengisi bentuk perkalian yang hasilnya 18. Kemudian, gambar di sebelahnya merupakan bentuk perkalian yang hasilnya 18. Misalnya, bentuk perkalian yang hasilnya 18, 9 dikali 2. Bisa kita balikkan menjadi 2 dikali 9. Hasilnya tetap 18. 6 dikali 3. Kita balikkan 3 dikali 6. Hasilnya 18 juga. Contoh yang berikutnya, 32. 1 dikali 32 dengan 32 dikali 1, hasilnya sama-sama 32. Kemudian, 8 dikali 4 dengan 4 dikali 8, hasilnya 32 juga. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam 1 kotak? Penyelesaian. Berikut penyelesaiannya dengan cara pertama, yaitu pengelompokan benda. Perhatikan gambar kelereng berikut. Terdapat 6 kelereng. Dari 6 kelereng tersebut, akan kita masukkan ke dalam 2 kotak dengan jumlah kelereng sama banyak. Terlihat pada kotak, masing-masing kotak berjumlah 3 kelereng. Artinya, 6 dibagi 2 sama dengan 3.
Cara yang kedua yaitu dengan pengurangan berulang. Caranya adalah kita kurangi 6 dengan 2 hingga diperoleh hasilnya 0. Perhatikan contoh berikut. 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, pada bilangan 2 ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasilnya 0. Jadi, kalimat matematikanya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap anak? Penyelesaian. Awalnya, Dedi mempunyai 24 kelereng. Kemudian, Dedi memberikan untuk 3 temannya sama banyak. Kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 3. Artinya, kita bisa mencarinya dengan cara pengurangan berulang. Perhatikan pada contoh 24 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Kita perhatikan bilangan 3 ada diulang sebanyak 8 kali. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi, banyak kelereng yang diterima setiap anak adalah 8 butir. Ayo perhatikan contoh soal berikut. 35 dibagi 5 sama dengan, mari kita kurangkan bilangan 35 dengan bilangan 5 sampai hasilnya 0. Perhatikan bilangan 5 yang bergaris bawahi. Pada bilangan 5 tersebut berjumlah 7. Maka 35 dibagi 5 sama dengan 7. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ayo kita ingat kembali perkalian 3. Perhatikan perkalian 3 di samping. 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Soal berikutnya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya, 7 dikali 3 sama dengan 21. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7. 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8. Menentukan hubungan perkalian dan pembagian. Ayo kita tulis bentuk perkalian sesuai pembagian di bawah ini. Bentuk pembagiannya 30 dibagi 3 sama dengan 10. Maka bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 10 sama dengan 30. Dan 10 dikali 3 sama dengan 30. Perhatikan contoh soal berikut. Ayo kita ubah bentuk pembagian berikut ke bentuk perkalian. Perhatikan soal berikut. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Soal kedua, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Karena 8 dikali 5
sama dengan 40. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Penyelesaiannya, ayo kita ingat kembali perkalian 9 yang hasilnya 54, yaitu 9 dikali 6 sama dengan 54. Jadi, bentuk perkaliannya 9 dikali 6 sama dengan 54. 54 dibagi 9 sama dengan 6. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Menghitung hasil pembagian dengan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 1, itu kalau kita cari dengan cara pengurangan berulang, kita dapat 4 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya, karena ini 1, 2, 3, 4, 4 kali pengurangan berulang dengan 1, maka hasil dari 4 dibagi 1 adalah 4. Di sini ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya adalah 0. Jadi, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4, itu berarti dengan pengurangan berulang, 4 dikurangi 4 sebanyak 1 kali, hasilnya 0. Jadi, karena hanya 1 kali, berarti 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Di sini ada 1 kali pengurangan sampai 0. Jadi, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Di sini, pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Jadi, berurutannya dari yang paling kiri. 36 dibagi 4 dulu. Ini harus kita lakukan pertama. Setelah itu, hasilnya baru langkah kedua, yaitu dibagi dengan 3. Jadi, angka pertama, 36 dibagi 4, hasilnya adalah 9. Nah, hasil ini, 9 ini, baru kita lakukan angka kedua, yaitu 9 dibagi 3. Dan 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi, cara melakukan pembagian, pertama, hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. Kedua, hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan ketiga. Perhatikan contoh berikut. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Nah, di sini kita lihat bahwa ada 24 kertas. Kemudian dibagi kepada 3 kelompok. Nah, setelah masing-masing kelompok mendapatkan kertasnya, kemudian dibagi lagi kepada 2 anggotanya. Jadi di sini ada pembagian 2 kali. Yang pertama dibagi 3, kemudian dibagi lagi 2. Berarti kalimat matematikanya adalah seperti ini. 24 dibagi 3 dibagi 2. Nah, untuk menyelesaikannya, berarti kita harus selesaikan yang ini dulu. Yaitu 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, setelah dapat 8, baru kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 2. Jadi 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Menghitung hasil pembagian 2 bilangan. Perhatikan contoh berikut. 52 dibagi 13 sama dengan titik-titik. Di sini kita bisa gunakan pengurangan berulang. Jadi kita kurangi 52 dengan 13 sampai
berulang kali sampai hasilnya adalah 0. Di sini kita dapat bahwa kita kurangi 52 dengan 13 sebanyak 4 kali. Hasilnya nanti akan 0. Ini berarti hasil dari 52 dibagi 13 adalah 4. Menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh pembagian 3 bilangan berikut. Di sini 72 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Ingat, yang harus kita selesaikan dulu adalah yang depan ini. Jadi 72 dibagi 12. Jadi tahap pertama 72 dibagi 12, kita gunakan pengurangan berulang. Jadi kita kurangi 72 ini dengan 12 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. Kalau kita kurangi sebanyak 6 kali pengurangan dengan 12 itu hasilnya akan 0. Ini berarti 72 dibagi 12 sama dengan 6. Nah, setelah kita dapat 6, baru kita lakukan pembagian dengan tahap selanjutnya, yaitu dibagi dengan 3. Jadi tahap keduanya adalah 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang adalah 6 dikurangi 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 0 ya. Jadi di sini ada 2 kali pengurangan sampai 0. Ini berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari 72 dibagi 12 dibagi 3 adalah 2. Sekarang, yuk kita coba sama-sama selesaikan pembagian berikut. Di sini 80 dibagi 8 dibagi 2. Ingat, tahap pertama adalah mengerjakan yang ini ya. Jadi 80 dibagi 8. 80 dibagi 8 hasilnya adalah 10 ya. Nah, setelah kita mendapatkan 10 untuk hasil tahap pertama ini, baru kita selesaikan selanjutnya tahap kedua, yaitu membagi dengan ini 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Begitu ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi 80 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 5.